وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ya, dibuka halaman 140. Saya harap diperhatikan ya, tidak ada yang berbicara. Faslun fi an-nisyan. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti dikatanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dalam hal ini di antara syarat sah atau rukun puasa itu harus berniat. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus pakai niat. Dan termasuk amal adalah berpuasa. Kalau kita perhatikan puasa ini memang nggak ada amalnya, nggak ada bacaan, nggak ada gerakan. Dia cuman menahan aja, nahan makan, nahan minum, menahan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan itu aslinya nggak ada perbuatan, bahkan puasa itu tidak berbuat. Kalau kita katakan puasa itu nggak ada perbuatannya, cuman dikatakan amal. Kenapa? Karena ngikutin perintah. Ngikutin perintah. Karena itulah orang yang nggak berbohong dapat pahala. Nggak berbohong dia. Orang yang nggak mencuri dapat pahala. Yang nggak berzina dapat pahala. Loh, amalnya apa Ustaz? Dia nggak ngapa-ngapain kok dapat pahala. Ketika dia meninggalkan haram karena ini perintah Allah untuk meninggalkannya, disitulah dia bernilai pahala. Kenapa sampean tidak berzina? Nggak ada kesempatan, Ustaz. Nggak ada kesempatan zina. Berarti nggak dapat pahala. Karena nggak zinanya bukan karena nurutin perintah Allah, tapi karena nggak ada kesempatan. Kenapa nggak minum khamr? Iya, takut ngerusak akal. Kalau sedikit ya nggak apa-apa, kalau nggak ngerusak. Nah, yang seperti ini dia nggak minum khamr, nggak ada pahala. Dari sinilah penting seseorang itu mengetahui apa-apa yang diharamkan. Sehingga ketika dia meninggalkan yang haram itu, dia ada niat, berarti ini dilarang Allah. Ya sudah, alhamdulillah saya seumur hidup tidak pernah melakukan ini.
Dan saya akan meninggalkannya karena Allah menyuruh itu, berpahala terus dia tiap hari. Dari sinilah mengapa orang berpuasa yang nggak ada perbuatannya tetap bernilai pahala. Kenapa? Karena perintah Allah. Meninggalkan apa, Ustaz? Meninggalkan hal yang halal-halal. Makan halal, minum halal, hubungan dengan istri halal, tapi dilarang di waktu tertentu. Meninggalkan sesuatu yang halal, dan itu suatu kebutuhan. Makan, minum, hubungan, kebutuhan biologis, kebutuhan. Tapi sama Allah dilarang. Dan kita nurut, Masya Allah. Suruh nggak makan, lu nurut. Tapi suruh nggak judi, main judi dia. Suruh jangan minum khamr, minum khamr. Suruh jangan buka aurat, buka aurat. Ini berarti membingungkan. Sesuatu yang dia butuhkan dilarang, dia bisa meninggalkan. Tapi sesuatu yang dia nggak butuh, bahkan bisa hidup tanpa sesuatu itu yang dilarang dari dulu, dia nggak bisa. Karena itulah kata Nabi, sia-sia orang kalau dia itu berpuasa tapi masih lihat haram. Berpuasa tapi masih mendengarkan yang haram. Kenapa? Karena dia bisa menahan dari yang halal, tapi kok nggak bisa nahan dari yang haram. Ya, dia bisa menahan dari makan, padahal halal makan itu. Cuma karena disuruh Allah dia bisa. Menahan minum dia bisa, tapi menahan lihat haram yang dari dulu dilarang. Mau Ramadan nggak Ramadan, puasa nggak puasa tetap haram, nggak bisa dia meninggalkannya. Dari sini nggak ada pahala puasanya orang yang tetap melakukan yang haram, karena dia cuma bisa meninggalkan yang halal, yang haram nggak ditinggalkan. Karena itulah dalam Al-Quran ketika Allah mewajibkan puasa, di antara faedah puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, apa itu? Masuk sekolah yang namanya Ramadan. Di situ mata pelajarannya paling utama adalah puasa. Ada juga mapel tadarus. Ada juga mapel qiyamul lail, sholat tarawih. Ada juga mapel sodako, banyak. Ada juga mapel menahan dari yang makruh, banyak. Dan itu semua kalau kita berhasil melaksanakan sekolah itu sebulan, maka akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Ustaz? Iya, karena dia dilatih untuk meninggalkan yang halal sebulan bisa. Masa yang haram nggak bisa? Yang halal aja bisa. Kenapa sampai bisa dengan halal? Karena perintah Allah. Nah, ini di perintah Allah sampai nggak boleh lihat haram dari dulu. Dari dulu nggak boleh ngomong kotor dari dulu. Dari dulu nggak boleh nilep dari dulu. Bukan cuma puasa. Dari sini dia sadar, oh iya, kenapa saya kok kuat meninggalkan yang halal dan itu kebutuhan saya, tapi saya nggak bisa meninggalkan yang haram padahal saya nggak ada kebutuhan di situ. Apakah ada orang gara-gara nggak gibah meninggal? Fulan seminggu gibah langsung jantungan. Fulan nggak lihat haram langsung pusing dia. Ada? Tidak ada. Sesuatu yang haram itu Allah haramkan karena memang kita nggak ada kebutuhan di situ. Kalau toh kita ada kebutuhan, Allah siapkan yang halal. Contoh kebutuhan biologis. Ada orang zina karena kebutuhan. Oh jangan, ada yang halal, apa nikah? Gak mungkin sesuatu yang dibutuhkan itu gak ada solusi. Obat, apakah harus haram? Tidak, yang halal banyak. Cuma karena gak sabar aja. Ya, minum gak telan dia. Minum CTM gak sembuh-sembuh. Kadal dimakan. Kadal haram. Obatnya dia obat gatal. Ada yang halal, kenapa makan kadal? Ya, kena tipes dia, obat macam-macam nggak bisa, akhirnya apa? Cacing direbus. Ada cacing gitu ya khusus yang direbus, akhirnya diminum obat tipes katanya. Allah nggak menurunkan obat dari haram.
Artinya apa? Pasti ada halal yang Allah siapkan. Cuman kita gara-gara menganggap obatlah penyembuh sehingga nggak sabar. Yakini yang penyembuh itu Allah. Obat itu hanya secara syariat. Kita disuruh berobat. Tapi bukan obat penyembuh. Bisa syirik kalau mengakui obat ini penyembuh. Akhirnya gara-gara nggak sembuh-sembuh dengan yang halal, dia nabrak yang haram. Ini kesalahan gara-gara tauhidnya kurang. Sering baca sifat 20, tapi tauhidnya kurang kayak apa? Apa dengan bagaimana kok baca sifat 20 kok kurang tauhidnya? Ya cuman belajar aja, nggak sampai mendalam. Ya, dalam hal ini puasa itu masya Allah, Ramadan itu sekolah yang sangat hebat dalam membentuk pribadi seseorang menjadi orang bertakwa. Dan di antara syarat atau kewajiban rukun puasa itu adalah berniat. Dan ini harus di malam hari. Dalam hadis Nabi bersabda, "Malam yubatin, malam yubayyid siyam, fala siyamalah." Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa, maka nggak ada puasa untuk dia. Artinya nggak sah puasanya. Itu khusus puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah, nggak wajib di malam hari. Ya, puasa sunnah boleh jam 8 pagi baru niat, boleh jam 10 pagi baru niat. Yang penting boleh ada subuh, nggak makan minum. Ya, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, maka nggak apa-apa dia berniat tengah-tengah. Tapi kalau Ramadan tidak, Ramadan wajib malam hari niatnya. Bahkan bukan hanya di awal malam, tapi setiap malam. Memang ini ada khilaf antara ulama. Imam Malik mengatakan cukup niat di awal malam bulan Ramadan. Nama itu Shoma Syahril Ramadan kullah. Saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya. Maka cukup di malam itu niat, dia nggak wajib niat lagi setiap malam kedua, ketiga nggak wajib. Karena kata Imam Malik, Ramadan itu satu paket. Jadi bukan terpisah-pisah. Imam Syafi'i, madhab kita, beliau mengatakan bahasanya bulan Ramadan itu memang satu bulan, tapi dia kalau nggak 29 hari, 30 hari. Dan setiap hari itu ada puasa. Berarti di sini setiap malam harus ada niat. Dengan bukti, kalau ada satu malam, 2 malam dia nggak puasa, maka wajib dikodok. Wajib dikodok. Berarti apa? Setiap hari itu ibadah tersendiri, bukan satu paket. Kalau satu paket, satu batal semua. Satu hari batal semua. Satu hari sah semua. Tapi tidak, dalam hari ini satu hari itu satu kali puasa. Ya, satu hari sini mulai apa? Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dalam satu waktu itu, ya, Anda batal, maka seluruhnya batal. Ya, mulai habis subuh gak makan minum. Jam 10 minum, batal semua, dari subuh batal sudah. Berarti apa? Tidak dianggap sah mulai awal subuh sampai nanti maghrib. Ya, itu yang satu paket itu satu harinya, bukan satu bulan. Sehingga dalam hal ini wajib berniat itu setiap malam. Mulai kapan waktu niat? Mulai adzan maghrib. Jadi kalau sudah dengar adzan maghrib, Allahu Akbar, sampai sudah sah niat di hati, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanah ta'ala, sudah sah. Jadi nggak perlu nunggu nanti sahur ya. Cuman kata ulama ya, makruh ya, bukan dianjurkan seseorang itu mengulangi niatnya setelah makan sahur. Karena ada yang mengatakan bahwasanya habis niat ini jangan makan minum. Walaupun di dalam urusan niat Ramadan itu tidak masalah makan minum setelah niat.
Apalagi kalau orang yang tidak terbiasa atau kebiasaan lupa, maka hendaknya dia menjadwalkan setiap habis maghrib atau setiap habis tarawih dia berniat. Itu lebih afdol ya. Sehingga ketika dia pas waktu sahur lupa, tetap sah puasanya. Karena dia dalam satu malam itu sudah berniat. Walaupun di waktu sahur dia tidak memperbaharui niatnya. Nah, kemudian dikatakan yaitu seperti ucapan nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa besok, an adai untuk melaksanakan fardhi Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, hadhihi sanati di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Dan ini hukumnya sunnah mengucapkan ya, yang wajib di hati. Jadi sampean sambil makan sambil niat boleh, sambil sholat taraweh sambil niat boleh, tapi makruh karena nggak khusyuk. Waktu sholat niat puasa bagaimana? Cuman sah ya. Nah, tapi kalau dia hanya mengucapkan di lisan saja, tapi nggak dihadirkan di hati, maka tidak sah. So, bagaimana kalau orang ini dia nggak niat tapi sahur? Saya sahur setiap malam. Sahur itu bukan niat. Ada kalanya orang karena dia nonton bola dia makan malam. Ini bukan termasuk niat. Ya, sehingga kecuali kalau dia setiap sahur, saya sahur ini niat untuk puasa besok, itu sah. Saya sahur ini untuk niat puasa besok, itu sah. Tiap sahur dia niat untuk puasa tuh besok, sah. Ya, walaupun nggak ada saya niat puasa besok, nggak ada situ detailnya gitu. Yang penting kalau dia sahur dia niat untuk puasa besok, itu sah. Tapi tadi ya, untuk kehati-hatian kita lengkapkan niat kita ya. Artinya sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu Ramadan pada tahun ini. Kurang nunnya itu. Pada tahun ini karena Allah Ta'ala ya. Di dalam hal ini rukun puasa ada dua. Pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Apa terbit fajar shadiq? Yaitu adzan subuh. Kalau sudah adzan, itu sudah masuk waktu puasa. Sebagian orang yang jahil di Saudi beberapa kali lihat itu ya, itu adzan subuh, Allahu Akbar, langsung ke dapur nyari minum. Sudah adzan minum, kue yang masih sisa dimakan. Kenapa? Yang penting kan belum selesai adzan. Yang penting belum selesai adzan berarti masih belum masuk subuh, belum. Adzan itu sudah masuk. Adzan sudah masuk. Sehingga dalam hal ini nggak boleh orang itu ketika dengar adzan itu makan yang masih ada di mulut, ditelan sengaja, itu aja batal. Kalau sudah ada adzan, seperti apa kalau seandainya di kampung kami itu kalau waktu adzan nggak langsung adzan, dia baca tasbih dulu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pertanyaan sekarang, waktu tasbih itu subhanallah, boleh nggak saya minum? Kan belum ada. Bacaan tasbih itu arti sudah masuk. Kalau sudah baca subhanallah itu sudah masuk berarti. Jangan minum, sudah masuk itu. Kecuali tarhib. Wassalatu wassalamu alaik. Nah, kalau bacaan itu belum masuk memang.
Tapi biasanya itu sudah masuk imsak. Imsak ini biasanya ya waktu kalau enggak 10 menit 7 menit sebelum adzan subuh. Artinya sunnah bagi orang yang berpuasa untuk nahan makan minum, nahan stop subuh. Ya, kalau memang masih tengah-tengah makan percepat, itu namanya imsak. Makan minum waktu imsak tidak apa-apa, cuman makruh karena sudah injury time. Khawatir makanan sudah di mulut adzan, dia keluarkan sebagian ketelan, ini batal. Karena sudah dikasih tahu, imsak itu pemberitahuan. Hati-hati yang sudah makan, kumur dulu, gosok gigi dulu, ya. Ini waktu imsak. Ya. Sebagaimana kalau di kampung saya ini antara masjid besar dengan musola samping saya, samping rumah itu beda adanya. Yang masjid besar sudah adzan, kampung saya belum. Ya, atau kebalikannya, kampung saya sudah adzan duluan, yang masjid besar belum. Saya milih yang mana ini? Nah, ini kadang-kadang beda waktu. Maka di sini pilih yang tercepat. Paling cepat yang mana, itulah patokan Anda mulai puasa. Kebalikannya adzan maghrib. Adzan maghrib yang masjid besar belum adzan. Musola sebelah rumah sudah adzan. Mana yang kita pilih? Pilih yang agak lama. Karena puasaan Anda. Ya, pilih yang lebih lambat. Itu agar puasa Anda benar-benar sah. Ya. Karena memang di antara kewajiban pemerintah itu menyamakan waktu sholat. Itu termasuk wajib. Menyamakan waktu sholat, menyamakan waktu Ramadan, menyamakan waktu Syawal. Itu kewajiban pemerintah. Nggak boleh ada perbedaan itu. Kenapa? Akhirnya yang dia merasa hari ini Ramadan, yang mungkin saudaranya enggak, hari ini sudah Syawal, bisa ribut Pak. Ya, yang sini enggak makan, yang situ sudah siap mie goreng depan mata. Yang sini yakini saya dosa kalau puasa hari ini Syawal. Yang satunya enggak, ini masih akhir 30 Ramadan. Nah, dalam ini agar enggak terjadi itu, pemerintah itu punya kewajiban meratakan. Ustaz, Anda ini yang mengatakan dia sudah lihat hilal. Orang yang lihat hilal wajib dia besok untuk Idul Fitri. Untuk dia wajib. Tapi pengumuman nggak boleh. Dia ngomongkan nggak boleh. Kenapa? Karena tabrakan dengan pemerintah. Kecuali dia punya dalil-dalil, punya bukti, nyerahkan ke pemerintah. Nah ini buktinya nih, saya sudah lihat hilal nih. Baru pemerintah ngomongkan semua negara wajib, dari Sabang Merauke wajib, karena sudah ada yang lihat, 2 saksi dengan bersumpah, wajib 1 negara puasa. Terus ada kelompok lain ngitung dia. Secara perhitungan ini belum nyampe. Kalau sudah 1 make hitungan, 1 make ru'yah, paling kuat ru'yah. Hisab itu hanya praduga sementara, belum keputusan. Saya sekarang bisa ngitung kapan 1 Syawal tahun 2050. Saya bisa ngitung. Musul ngitung gampang, Pak. Kita belajar ilmu falak 3 tahun saya belajar. Walaupun rumusnya panjang, A sampai Z bikin rumusnya itu. Saya ingat itu, untuk kalkulatornya khusus Casio berapa, itu nomor berapa. Itu rumusnya ada. Tahun 2050, tahun tanggal berapa 1 Syawal. Itu saya bisa nyarinya.
Tapi itu hanya prediksi sementara, belum final. Finalnya dengan apa? Dengan melihat hilal. Dengan patokan hadis Nabi, sumu liruyati. Puasalah kalian, mulailah 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal. Wa aftiru liruyati. Dan berhentilah puasa. Artinya tentukan 1 Syawal yang itu haram berpuasa liruyati dengan sistem ru'yah. Jadi kalau ada pertentangan yang sini make hisab, sini make ru'yah, hisab jelas tergeser. Bahkan di dalam hadis itu ada lanjutannya, fa in gumma alaikum. Kalau hilal itu tertutup, nggak kelihatan hilalnya karena ada awan, nggak tahu ini ada hilal apa enggak ya. Maka kata Nabi, fa akmilul iddah salasin. Sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari, selesai. Berarti di sini hisab dipakai. Ketika ru'yah nggak mungkin, hisab yang dipakai. Karena itulah tidak bisa seseorang menentukan dipastikan 1 Syawal tanggal sekian. Sementara ini masih tanggal 15 Ramadan, nggak bisa dipastikan. Karena masih prediksi. Kapan dilihatnya? Tanggal 29 sore. Sore 29 hampir maghrib. Itu akan kelihatan hilal. Kalau hilal kelihatan, maka besok 1 Syawal. Ramadan cuma 29. Tapi kalau hilal tidak kelihatan, maka besok 30. Ya. Dan di bulan Arab nggak ada 31. Nggak ada 28. Kalau nggak 29, 30. Itu bulan Arab, pasti. Kalau inilah, kalau nggak 29, 30. Nggak ada 31, saling mustahil. Ya. Jadi di bulan Arab itu, kenapa kok beda Ustaz? Karena hitungannya make revolusi bumi, revolusi bulan kepada bumi. Apa itu revolusi Ustaz? Ini belajar IPA dulu saya. Revolusi itu bulan muterin bumi. Itu 1 kali putaran namanya sebulan. Nah, itulah pertama kali muter itu kelihatan bulan sabit. Berarti tampak sebulan sabit. Terus sampai dia di pertengahan terang benderang bulan purnama. Nanti di akhir bulan sabit lagi. Terakhir mati sudah. Bulan mati itu malam nggak ada bulan. Namanya bulan mati. Itu di awal bulan dan akhir bulan. Nah, itu 1 bulan itu 1 putaran namanya 1 bulan. Ya. Dan itu kalau nggak 29, 30 hari. Kalau Masehi, ya hitungan Masehi itu pakai patokan muternya bumi kepada matahari. Bumi muteri matahari itu 364 seperempat kah? Atau 365 seperempat. 365 seperempat hari. Jadi kalau setiap 4 kali putaran itu ada lebih 1 hari. Di mana naruhnya? Di Februari. Ya, Februari biasanya tuh 28. 4 tahun sekali 29. Silakan dicek di kalender masing-masing. Itu akan nemu tuh jawabannya. Nah, disitulah perbedaan bulan untuk Masehi dan bulan untuk Hijriah, itu perbedaan. Karena itulah di bulan-bulan Hijriah itu nggak pernah ada 31, nggak pernah ada 28. Kalau nggak 29, 30. Dari sinilah ketika seseorang itu dia contoh seumpama ada orang wali, seorang soleh mimpi Nabi, dibilang ya bulan besok hari raya. Ini Nabi nggak mungkin bohong, mimpi Nabi itu pasti benar. Ya, akhirnya dia bangun. Apakah dia wajib pengumuman sementara pemerintah sudah lihat hilal ngumumkan lusa hari ini Syawal. Hari ini Syawal. Dia mimpi malam Idul Fitri, ya, besok belum. Besok masih Ramadan, besoknya lagi yang Syawal. Nah, ini maka untuk dia nggak boleh pengumuman ke orang. Dia untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sudah disepakati para salaf, ya,
dalam urusan menentukan awal Ramadan, awal Syawal, ikut pemerintah. Kenapa? Persatuan sangat diutamakan. Kalau ada 2 orang, 3 orang, ya, atau satu kelompok, satu kampung yang dia beda, maka sembunyikan. Jangan ditaruh di sosmed, oh kami sedang sholat id nih. Sementara yang lain masih Ramadan, jangan. Cukup untuk mereka aja. Jangan diumumkan. Kenapa? Nanti terjadi kontradiksi. Dan itu tidak baik. Ya, nggak baik. Ya. Sehingga dalam hal ini penting, walaupun yang lihat hilal ini ada kiai besar, cuman dia nggak mau bersaksi di depan presiden, depan menteri. Waktu sidang isbat nggak hadir. Yang hadir malah mengatakan nggak lihat. Itu lebih banyak jumlahnya bilang nggak lihat. Maka yang nggak lihat lebih utama yang lihat. Karena yang lihat nggak jelas. Suruh datang, ayo nggak mau, enggak, saya ingin lihat, nggak bisa. Sementara pemerintah itu tidak menentukan dengan kemampuan mereka. Mereka ini cuma memfasilitasi. Ya, ulama dari siapapun, dari manapun hadir untuk menentukan besok Ramadan apa enggak. Seperti itu. Ya, sehingga dalam hal ini nggak bisa ditentang kalau urusan pemerintah menentukan awal Syawal, awal Ramadan. Nah, kemudian dikatakan di sini setelah kita mengetahui rukun puasa itu ada 2, ya, maka dikatakan beliau dan batal puasa. Ini mulai pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan batal puasa itu dengan makan dan minum. Makan, ya, dan minum dan jima, hubungan suami istri. Padahal disengaja, artinya dalam keadaan sengaja. Maka jika diperbuat suatu yang demikian itu dengan lupa, ya, makan lupa, ya, habis 3 piring, pakai sambal, pakai kerupuk, belum minum diingatkan, Pak sampean puasa, ini belum minum, ini kejut-kejut nih, waduh ini siksaan terberat. Dia nggak ingatkan waktu dia makan sepiring, tunggu aja dulu, kasih sambal dulu, kasih ini kerupuk, minum jangan dulu, Pak. Mau minum, kan puasa. Oh iya, kayak apa ini hukumnya? Nggak boleh dia minum, dosa. Kepedesan dia salah sendiri, kenapa lupa? Lupa kok disalahkan. Cuman yang salah yang tahu kok ingatkan. Sudah ngerti ini orang lupa. Ya, puasa Ramadan dia lupa. Makan nasi goreng kasih 3 piring lagi. Pedas lagi, kasih kerupuk lagi, Mas. Kasih garing. Waktu mau minum ingatkan, Pak sampean puasa. Oh, ini pusing sudah itu. Ya, sehingga dalam hal ini kalau orang makan dalam keadaan lupa, ya, walaupun 1 baskom tidak batal, nggak batal, ya. Kenapa? Karena orang lupa itu tidak dosa. Minum 1 gentong, Ustaz, habis mau muntah-muntah, iya lupa saya puasa, ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau jimat lupa ya apa modelnya? Nggak ada model itu. Ya. Lupa saya Ustaz, lupa Ramadan dengan lupa Pak Jimat. Ya nggak, jarang. Ya kalau ada sih jarang. Kecuali kompak lupa berdua. Nah, sini tidak bisa. Kita menggambarkan itu, membayangkan bingung itu, membayangkan lupa hubungannya nggak ada ya. Nah, kita katakan di sini. Tapi kalau lupa waktu sholat, dia waktu sholat, ya tengah-tengah sholat lupa makan sepiring. Astagfirullah, saya dalam sholat kok makan. Batal apa enggak? Ya batal loh. Karena sholat ini keadaan yang masa orang nggak mungkin nggak usuk-usuknya itu nggak mungkin lah dia lupa dia di dalam sholat.
Beda kalau puasa, karena puasa ini nggak ada perbuatannya, dia cuma menahan. Kerja tetap, ke kantor tetap, ke kebun tetap. Cuman mungkin kebiasaan mau ngetik biasanya minum, gitu. Mau ngetik biasanya minum. Nah, seperti ini di makruh, karena waktunya panjang, Pak. Dari terbit fajar sorik sampai panjang. Kalau sholat kan paling 5 menit, masa lupa waktu 5 menit. Ya, jadi nggak dimakruh kalau buat kalau dalam sholat. Atau dengan digagahi orang, dipaksa orang untuk minum padahal dia puasa. Dipaksa ini perlu syarat ya. Jadi orang kalau dipaksa melakukan yang haram itu nggak dosa, dengan syarat paksaannya itu memang sesuai syarat. Ya, apa paksa sesuai syarat, Ustaz? Pertama, ya, paksaannya itu bisa menghilangkan nyawa atau fungsi organ tubuh. Kalau paksaannya nggak dikasih duit ya nggak apa-apa, Pak. Saya paksa kamu ya, kalau kamu nggak minum besok nggak ada uang saku, ya sudah saya paksa Ustaz. Minum dulu ya, bukan paksaan ini. Nggak ada yang dilukai. Ini paksaan ini harus menghilangkan nyawa, paksaannya ya. Bentuk paksaan itu ancamannya. Kalau kita nggak melakukan itu hilang nyawa kita atau organ fungsi organ kita hilang. Organ kita yang hilang. Artinya itu betul-betul kepepet. Ditodong pistol. Ayo nih, kalau enggak ini sadar pelurunya ini. Taruh sini. Maka dia minum terpaksa. Hukumnya tidak batal. Minum khamar bahkan. Minum khamar. Minum coba. Tidak bisa. Ayo kalau enggak tembak. Minum khamar dia. Enggak dosa. Minum khamar enggak dosa, dipaksa. Ya. Cuman kalau disuruh minum tapi sebotol dia habis, ya haram. Kenapa haram? Karena yang dipaksa cuma minum, bukan sebotol. Kalau sebotol berarti mau dia. Kalau mau berarti ya haram. Ya, sama seperti orang ya suruh apa contoh makan bangkai. Ini bangkai ini. Sudah dikasih sendok. Udah saya tidak mau, kalau enggak ditembak. Ya sudah makan, sepiring habis dia. Ya dosa. Wah, suruh makan sesendok sepiring dia. Sesuatu yang dipaksakan, ya, dan itu dipaksa tanpa ada kriteria harus sekian, dan dia makan lebih dari itu, maka bukan paksaan lagi. Artinya dia berdosa karena hal tersebut dia berdosa. Itu paksaan. Yang kedua, orang yang memaksa itu bisa merealisasikan ancamannya. Kalau kita nggak yang kejam, yang bisa kita lawan. Tapi kalau yang ngancam anak kecil yang bisa kita sentil aja nangis dia. Ayo Pak, minum, kalau enggak saya sentil Pak. Anak kecil, ya jangan minum sampean. Karena anak ini nggak bisa ngancam Anda. Ya, nggak ada alasan diancam Pak sama anak kecil ini. Loh, nggak bisa. Anak kecil nggak bisa ngancam. Anda aja punya alasan biar minum, nggak bisa. Yang ketiga, orang yang diancam nggak bisa melawan orang yang mengancamnya. Kalau dia bisa melawan, maka nggak boleh dia meminum dengan alasan ancaman terus dia dibilang sah puasanya, tidak, tetap batal. Karena dia bisa ngelawan. Ya, jadi banyak ada syarat untuk ancam itu ada. Dan setiap orang yang diancam itu tidak ada pena dosa. Nggak ada pena dosa. Sama kayak orang terpaksa. Ya Pak, terpaksa diancam ada perbedaan tipis ya. Saya kasih contoh nih. Ada orang, dia ini kepleset, dia naik ke hotel lantai 37. Di rooftopnya, rooftop. Ya, tahu-tahu kepleset, kulit pisang jatuh. Di bawah ini banyak orang lagi berjemur nih. Lagi berjemur.
Yang mana kalau ketimpa satu mati itu orang. Nah, dia ini nggak bisa untuk menghindar, nggak bisa menghindar, namanya jatuh. Pas ada yang kena dia, yang terkena ini meninggal. Apakah dia dihukum pancung gara-gara membunuh? Ayo, jawaban Anda. Tidak, karena dia nggak ada kesengajaan. Dia kan jatuh nih, jatuh menimpa orang di bawahnya. Yang di bawahnya meninggal. Dia paling cuma patah tulang. Yang di bawahnya meninggal. Apakah dia dihukum gara-gara membunuh? Tidak, karena dia orang yang terpaksa. Ya, kecuali kalau dia boleh milih. Oh, saya milih ini aja nah. Dia bisa bergerak, nggak bisa bergerak dia. Ini dalam hal ini tidak ada hukuman karena dia orang yang terpaksa. Ya, nggak ada yang ngancam, nggak ada, cuma dia terpaksa dalam hal ini. Hukumnya tidak dosa, bahkan tidak wajib membayar dia, nggak wajib. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tetap wajib karena pembunuhan, tapi dia tidak dosa karena tidak ada kesengajaan. Itu contoh orang yang dipaksa. Nah, kalau dia suruh makan kan dipaksa makan, maka ya itu tiada batal puasanya. Ya, nggak batal. Puasa orang yang dipaksa makan, paksa minum nggak batal. Demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas pada perempuan. Ini haid ya, itu mulai anak perempuan itu mengalami haid paling minim, paling cepat perempuan itu mengalami haid umur 9 tahun komadiah. 9 tahun komadiah. Kalau kita hitung itu 8 tahun 9 bulan tahun Masehi. Ya, itu kalau ada anak kecil belum umur 9 bulan Masehi, 8 bulan, 8 tahun 9 bulan sudah mengalami pendarahan, maka itu haid. Ya, Maksud di kitab 9 tahun itu ukuran Hijriah, bukan Masehi. Kok beda Ustaz? Iya, karena kalau Hijriah setahun itu 355. Sementara Masehi 365. Beda berapa hari? Selisihnya 10 hari. Jadi 10 hari ini kalau 9 tahun, 9 tahun berarti kan ada apa namanya? Selisih 10 kali 9, 90 hari. Kalau umur Hijriah 9 tahun, berarti umur Masehi 9 tahun kurangi 90 hari. Jadi berapa? 8 tahun 9 bulan. Ya. Nah, jadi itu perbedaan tahun di situ. Nah, itulah di dalam surah Al-Kahfi ketika Allah menjelaskan lama tidurnya Ashabul Kahfi di gua itu. Beliau mengatakan salasmi'atin sinin, selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9 lagi. Maksudnya apa? 300 tahun menurut Masehi, 309 menurut Hijriah. Kok bisa Ustaz beda? Bedanya 9 tahun. Iya. Karena tadi kan 1 tahun ada selisih 10. 100 berapa berarti? 1000 berapa bulan? 1000 hari. 1000 hari 3 tahun. Nah, 3 tahun kali 3 9, karena 100 ya, 100 tahun itu kan ada tambahan 1000 hari. Kalau 300 tahun 3000 hari. 3000 hari berapa tahun? 9 tahun. Dari sini hitungan Masehi 300 tahun, hitungan Hijriah 309. Ya. Ya, sudah punya ngantuk kalau sudah jam 9. Ya, kalau di Jawa masih jam 8. Ya, di Jawa masih jam 8.
Atau kalau di Saudi masih sore. Ya. Nah, kemudian untuk head ini minimal sehari semalam. Minimal orang head itu sehari semalam. Sehari semalam ini maksudnya 24 jam. Jadi bukan berarti keluar darah full mulai pagi sampai pagi, bukan. Jadi artinya gini ya. Kalau sampai ada perempuan, Ustaz saya mengalami head ini 4 hari. Maka kita tanya, per hari itu berapa jam keluarnya? Oh, per hari itu 5 jam Ustaz. 4 hari, iya. 5 jam tiap hari, iya. 5 kali 4 berapa? 20. Oh, belum head. Itu bukan head berarti. Berarti Anda mengalami istihadah. Anda wajib mengkodok sholat di 4 hari itu, karena itu bukan head. Ini banyak perempuan yang belum paham ini. Karena minimal head 24 jam. Kalau nggak sampai 24 berarti bukan head, dia istihadah. Sama-sama ada lah. Perempuan kebanyakan saya tanyai, apa bedanya head istihadah? Sama ya, beda. Istihadah wajib sholat. Istihadah wajib puasa. Boleh ditangin oleh suaminya walaupun darahnya keluar. Karena dia bukan head. Kalau head baru haram puasa, haram sholat, nggak boleh ditangin oleh suami, nggak boleh masuk masjid, itu waktu head. Masjid, boleh baca Quran, ya tetap wajib puasa Ramadan, wajib sholat. Ini kalau nggak ngerti bahaya. Karena itu belajar tentang head. Sehingga ketika dia keluar darah, dia tahu ini head apa istihadah. Oh ini nyampe 24 jam nih, berarti dia head. Ini nggak sampai nih, berarti istihadah. Berarti, nah, kalau di istihadah, kemarin-kemarin yang saya nggak sholat, saya anggap head, berarti wajib diqadha. Karena bukan head itu. Ya, sholat yang ditinggalkan karena menyangka ini head, tahu-tahu kenyataannya itu istihadah, wajib diqadha. Kapan ketahuan itu istihadah? Ketika nggak keluar lagi, dihitung jamnya cuman 20 jam, 21 jam, nggak sampai 24 jam, berarti itu bukan head, itu istihadah. Ya, yang laki aja bingung, perempuan bingung, apalagi laki yang head. Yang perempuan juga bingung, Ustaz ya. Jadi ini penting ya, pelajaran head ini. Suami juga wajib mempelajari itu untuk ngasih tahu istrinya, dan biar tidak ketipu. Ya, si Hato bilang head, waduh libur lagi, sebulan libur katanya. Padahal maksimal head itu 15 hari. Istrinya sebulan libur terus, maaf, halangan. Ini sebulan kok halangan terus kayak apa? Berarti suaminya nggak ngerti head. Dia ditipu terus sama yang istri. Head itu maksimalnya 15. Maksimalnya 15 hari. Ya. Maksimalnya 15 hari. Dan normalnya atau biasanya 6 sampai 7 hari biasanya. Kalau kita mau tahu berapa lama masa nifas seorang perempuan, lihat masa haidnya. Kalikan 4. Ya, masa haidnya kalikan 4. Itu sudah masa nifasnya. Dan ini 90% tepat. Haidnya berapa hari biasanya? 6. 6 kali 4, 24. Oh, 24 hari aja nifas. Setelah itu boleh Anda datangin, boleh. Ya. Jadi itu ciri nifas biasanya seperti itu. Nah, haid ini apa namanya? Syaratnya ya. Pertama, ini syarat yang baku ya. Yang baku. Yang pertama, dia nggak boleh kurang dari 24 jam. Kalau kurang berarti istihadah, bukan haid. Yang kedua, dia nggak boleh melebihi 15 hari. Kalau lebih, berarti lebihnya istihadah.
Ustadz, saya keluar darah 20 hari. Berarti yang dipastikan 16 sampai 20 istihadah. Itu wajib sampean sholat. Jadi kalau sudah perempuan itu 15 hari, baru kemudian dia keluar darah ke 16, dia langsung mandi wajib. Karena ini dipastikan bukan haid. Langsung mandi wajib, dia langsung sholat. Ya, karena kalau sudah 15 ke atas, ya, di atasnya 15 itu bukan haid. Karena maksimal haid 15 hari. Cuman apakah 1 sampai 15 ini pasti haid? Belum tentu. Tapi pasti ada haidnya. Ya, pasti ada haidnya. Tapi bukan semua haid. Ya. Yang ketiga, ya, haid itu harus didahului 15 masa suci. 15 hari masa suci. Kalau ada perempuan baru seminggu suci keluar lagi, kayak apa? Oh, belum, bukan haid. Karena haid itu harus 15 hari minimal masa suci, minimal ya. Kadang bisa 20 hari. Bahkan ada yang 6 bulan baru haid. Ini perempuan yang barokah berarti. Senang suaminya, gak ada libur. Ya. Saya Ustaz haidnya cuma setahun sekali. Wah, alhamdulillah suami sampai gembira itu. Gak ada liburnya. Ya, namanya imro'ah mubarokah. Perempuan yang penuh berkah. Kalau jarang Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah dia dari Al-Batul karena nggak pernah haid. Ya, nggak pernah haid. Jadi ibadahnya itu sama kayak laki-laki, nggak ada libur. Ibadahnya kayak laki-laki, nggak ada libur. Kebanyakan perempuan ibadahnya kalah dengan laki-laki. Karena mereka sebulan pasti ada nggak sholatnya. Nah, kalau beliau Siti Fatimah dan ini menampik daripada anggapan beberapa orang, kalau orang nggak haid berarti nggak subur. Kata siapa? Siti Aisyah punya 6 anak. Ya, 6 anak. Apakah nggak subur gara-gara nggak haid? Enggak. Nggak ada kaitannya haid dengan subur itu. Ya. Sehingga dalam hal ini bukan berarti orang ini nggak pernah haid terus nggak subur. Tidak. Ya, karena nggak ada kaitannya antara haid dengan kesuburan. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau seseorang perempuan itu 3 syarat ini lengkap, keluar tidak melebihi 15 hari, maka syarat haid lengkap. Ini haid ngarannya. Tapi kalau kurang dari satu syarat itu, maka kita bilang ini istihadah. Ya, kapan haidnya Ustaz? Nah, nanti dilihat hitungannya. Karena itulah masalah ini agak ribet ya. Agak ribet. Di kitab-kitab fikih itu jarang ulama membahas haid secara detail. Kira-kira ditanya mereka, kenapa sampai wahai ulama nggak nulis lebih detail? Kata mereka, karena kami ulama laki-laki nggak haid dan perempuan nggak pernah tanya urusan ini. Perempuan jarang tanya urusan haid. Kenapa? Malu sampai ditanya, malu. Tapi ini ilmu. Ini ilmu, ya harus ditanya. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu memuji perempuan Ansor, para sahabiat yang tinggal di Madinah. Kata beliau, nikmatin nikmat nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan ini perempuan kaum Ansor. Apa? La yamna'ahunnal haya anitafaqquh fiddin. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk memahami agama. Jadi jangan, malu saya Ustaz mati. Kayak apa malu saya kalau tanya? Loh, daripada Anda tidak ngerti terus seumur hidup, tanyakan. Kalau Anda nggak mau tanya, suami yang suruh tanya. Atau saudaranya suruh tanya, tidak apa-apa. Ya. Daripada seumur hidup nggak ngerti. Yang awalnya dia anggap haid padahal istihadah. Nggak sholat terus padahal wajib sholat. Yang aslinya ini istihadah dianggap haid. Ya, ini banyak seperti itu. Ya.
gara-gara nggak paham. Ya, sehingga dalam hal ini urusan head ini ada pembahasan yang lebih detail ya aslinya itu. Cuman untuk pembahasan ini insya Allah sudah cukup di dalam pembahasan ya. Jadi orang yang sedang haid atau sedang nifas maka mereka haram puasa. So, bagaimana hukumnya kalau tengah-tengah puasa mengalami haid? Perempuan ini tengah-tengah puasa jam 2 siang, jam 10 pagi, haid. Wajib dia membatalkan. Nggak boleh dia lanjut. Lanjut dalam keadaan sadar dan sengaja dosa. Karena diantara yang diharamkan bagi perempuan haid adalah puasa. Puasa ini dosa untuk yang haid. Apakah harus makan, Ustaz? Tidak. Putus niat. Saya niat memutuskan puasa. Sudah. Tanpa harus ya mana minum. Nggak usah. Tapi kalau kita balik, perempuan yang sedang haid, kan nggak puasa ya. Tengah-tengah siang hari, dia suci. Kata ulama, sunnah. Nggak makan minum sampai maghrib. Sunnah, nggak wajib karena nggak puasa dia kan mulai subuh nggak puasa. Dia sucinya tengah hari. Maka di sini sunnah nggak makan minum sampai adzan maghrib sunnah. Ya, kenapa? Karena dia sudah suci. Nah beda dengan sholat. Kalau seandainya dia mengalami haid itu di satu dari dua sholat yang bisa dijamak, duhur dan asar, maghrib dan isya. Dia ngalamin haid di waktu maghrib. Ya, waktu maghrib dia ngalamin haid. Ya, artinya sudah sholat maghrib nih. Sholat maghrib, nunggu isya ngalami haid. Maka dia wajib kalau sudah suci mengqadha isya. Ya. Atau dia waktu duhur ya, antara jam 12 sampai setengah 4 ya, itu mengalami haid. Nanti kalau sudah suci wajib dia mengqadha asar. Ustaz, saya belum sempat sholat duhur, Ustaz. Wah, apalagi belum sempat, berarti 2 sampai qadha, duhur dan asar ya, untuk perempuan. Kalau suci, nah sekarang kebalikannya. Kalau dia suci di waktu kedua, suci di waktu asar suci, dia wajib mengqadha duhur. Ya, waktu duhur kan tadi masih haid, Ustaz. Iya, karena duhur dan asar bisa dijamak, Anda wajib mengqadha duhur tadi. Ya. Atau dia suci di waktu isya, wajib mengqadha maghrib. Kalau dia suci di waktu maghrib, ya sudah jelas isyanya dia kerjakan sholat. Nah, seperti itu aturan dalam urusan sholat dan puasa bagi orang yang haid atau mengalami suci dari haid. Sebagai insyaallah kita lanjutkan ya, akan datang. Sebagai pada majelis yang mau bertanya silakan tanyakan. Ya. Salam. Niat puasa biasanya dibaca setelah sholat tarawih. Apakah niat puasa itu diperbolehkan dibaca secara berjamaah? Dan apakah itu sah? Dan apabila sah, ketika jamaahnya hanya tidak membaca, apakah dia tetap dikatakan sudah berniat? Iya. Pertama, yang kedua, tujuan puasa dia berbeda karena yaitu kita merasakan gimana rasanya lapar kepada saudara yang lain. Tapi biasanya kita saat sudah berbuka itu makan berlimpah. Apakah ini masih kita bisa mendapatkan namanya tujuan puasa?
Yang ketiga, Dua dulu aja biar ingat kita yang pertama. Jadi yang pertama masalah niat. Itu memang dibantu agar kita itu bisa berniat setiap malam untuk di bareng-bareng oleh imam. Tapi tadi yang niat, yang nggak niat ya nggak dapet, yang nggak niat ya nggak dapet. Tapi boleh dia niat nanti pulang dari taraweh, atau pas mau tidur, atau pas bangun dari tidur untuk sahur, terserah. Cuman khawatir dia lupa, khawatir dia nggak istiqomah, maka imam sebaiknya itu mengatur waktu niat itu habis sholat isya atau habis sholat taraweh. Tapi itu bagi yang hadir. Apakah nggak wajib hadir taraweh? Jadi kalau yang nggak hadir taraweh ya berarti terserah dia mau niat sendiri atau barengan. Dan ini nggak bisa disamakan dengan sholat berjamaah, nggak bisa. Sehingga dalam hal ini tetap namanya niat puasa itu masing-masing harus niat, ya masing-masing harus niat. Dan nggak cukup hanya dengan lisan. Ini penting untuk para imam taraweh khususnya, kasih tahu niat di hati, ya niat di hati seperti ini niatnya, nanti sampai ulang di hati, itu penting. Karena banyak betul orang-orang tua, anak-anak muda itu, oh itu somogodin, itu jika sudah niat padahal belum. Bahkan kebanyakan nggak ngerti artinya apa, nggak paham dia. Apa namanya itu nggak ngerti. Sehingga perlu untuk diartikan. Ayo, ini hadirkan di hati. Imamnya baca, yang lain ngulang di sini. Makmumnya suruh ngulang di sini. Saya niat puasa Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Cukup sah. Saya niat puasa wajib besok di Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu suruh hadirkan di hati. Gak usah diucapkan. Ya, karena intinya di sini. Niat itu tempatnya di hati. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, urusan banyak makan atau makan melimpah, ya itu ada kalanya beli sendiri. Ya, beli sendiri ini berarti istilahnya untuk merasakan apa yang dirasakan itu kurang dia, hikmahnya nggak dapet. Apalagi kalau sudah yakin nggak pasti nggak habis ini. Ya, beli macam-macam nih, kue ini gorengan, minum teh seteguk sudah kenyang sudah. Terus yang lain taruh mana ini? Nah, sehingga dalam hal ini kalau seperti itu ya makgul, dia nggak dapat hikmah. Tapi kalau dia tiap berbuka itu yang ngenterin banyak orang, bingung, ini saya ini pengen makan itu tempe tahu aja, tapi yang datang ayam bakar lah, ini bingung dia, bukan dari keinginan dia, ini bisa dapat hikmah. Ya, artinya itu orang kalau dia berpuasa maka dia akan merasakan apa yang dirasakan orang fakir, sehingga memancing dia untuk banyak sedekah, untuk sergap zakat. Itu aja intinya di situ. Dan dia tidak sangat menghargai makanan, ya dikit-dikit nggak habis buang, ya nggak habis buang. Nah, itu jangan. Kenapa? Karena nikmat kalau tidak disyukuri akan Allah cabut keberkahannya. Ya, sehingga dalam ini harus seseorang itu dibuat lapar dulu, dipaksa sama Allah, ayo engkau harus lapar nih, agar tahu bagaimana perasaan orang yang kelaparan. Cuman bedanya kalau kita lapar sudah ada persiapan yang dimakan. Dan kalau mereka lapar nggak tahu kapan berbukanya. Ini yang bingung. Sehingga nggak bisa kita samakan dengan laparnya mereka. Laparnya kita sudah persiapan, ayo buka apa nih nanti berbukanya, masak sendiri apa keluar, itu sudah ada persiapan. Dan mereka nggak ada persiapan. Sehingga di sini walaupun tidak full sama kayak orang fakir, minimal kita merasakan seperti itu. Ya. Terus apa tadi? dua lagi. Oh iya. Pertama,
ketika sholat Jumat saya pernah ditawarkan oleh muadzin untuk minum air putih, bahkan di mimbar khotib juga disediakan air putih, sedangkan Jumatan itu kan pengganti Jumat dua rakaatnya di saat khutbah, dua rakaatnya untuk sholatnya. Apakah boleh kita makan minum saat khotib berkhutbah? Iya, tidak masalah. Ya, untuk makan minum ketika khotib khutbah. Kalau makan enggak ya. Kalau minum karena kehausan enggak apa-apa. Maksudnya enggak masalah, ini tidak membatalkan Jumatan dia. Cuman kalau dia memang tidak haus, enggak perlu. Ya, kecuali apalagi dia bukan khotib. Kalau khotib mungkin ya habis teriak-teriak, habis ini kan, itu boleh dia minum. Tapi kalau selain khotib, selain yang kepentingan enggak perlu. Ya, cuman apakah membatalkan? Tidak. Karena memang dua khutbah itu ya menjadi pengganti 2 rakaat itu hanya untuk 40 orang. Kalau selain 40 orang enggak apa-apa. Yang penting 40 orang yang sudah dengar khutbah, yang 1000 sudah sah sholat. Dari awal khutbah yang hadir cuma 50. Pas qomat langsung 1000 yang datang. Masya Allah. Di masjid hebat juga ini. Ya. Kenapa? Nunggu di luar semua makan pentol. Allah Akbar, qomat baru datangan semua. Nah seperti ini hukumnya ya apa? Ya sah Jumatannya. Yang penting yang dengar khutbah 40 orang cukup. Itu pun separuh tidur, separuh bangun. Yang bangun pun nggak ngerti isi khutbah apa. Yang penting saya sudah tidur lama, nggak bisa tidur. Tapi nggak ngerti isi khutbah karena kepanjangan khutbahnya. Nah, seperti ini tetap tidak makruh di dalam dia minum itu karena perlu, nggak apa-apa, nggak memutus ya. Selanjutnya, satu lagi, tapi mohon maaf kalau Ustaz tanya masalah haid. oh iya tidak apa-apa. Jadi sering setuju harinya itu saya kalau nggak sholat, namun masih ada flek. Sebenarnya ciri-ciri haid itu gimana? Ciri-ciri haid tuntas, kemudian dia wajib melaksanakan sholat. Ya. Jadi ciri-ciri perempuan itu suci dari haid. Cara ya biar tahu ini sudah suci apa belum. Ya, itu letakkan kapas di jalan depan. Kalau dia seperti liur, tahu liur kan? Jernih, ya suci berarti. Kalau masih ada merahnya, berarti belum. Karena warna darah haid itu 5. Ya, paling berat dan paling panas itu aromanya juga nggak sedap itu hitam. Ya, baru merah hitam-hitaman. Baru merah. Baru kuning, baru abu-abu. Bukan abu-abu ya, ya abu-abu gitu. Kok bisa tahu, Ustaz? Penelitian. Ya bukan, ini dari kita. Ngapain saya penelitian, Pak? Itu dari kitab. Ya, seperti itu. Nah, tapi tadi semakin gelap warna semakin kuat. Itu biasanya di awal-awal keluar, biasanya gelap warnanya itu. Bisa merah hitam-hitaman dan itu sakit. Kalau orang Jawa itu bilang dilep ini sakit perut gara-gara keluar haid. Tapi isinya nggak lama. Jadi kalau sudah dekat-dekat mau selesai itu nggak terlalu sudah. Ya warnanya agak keruh-keruh biasa. Terakhir itu keruh, warnanya keruh. Nah, caranya tadi kalau diletakkan di jalan depan, kalau seperti liur, di ludah ya suci sudah. Ya. Dan perempuan itu ngerti, ketika keluar itu dia ngerti, merasakan. Karena itulah kata Allah Ta'ala, wala yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihin. Jangan sampai mereka ini menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. Apa itu? Tentang haid. Ya. Tuh suami minta halangan, halangan lagi. Pas minta halangan lagi tidak boleh. Tidak boleh bilang seperti itu, dosa. Ya, karena apa? Karena alasan aja itu tidak bisa, tidak boleh. Di dalam hal ini mereka yang lebih tahu karena mereka merasakan. Mereka yang merasakan ketika keluar itu mereka merasakan. Ya.
Pertanyaan lain? Oh iya, ini baru hadir langsung tanya. Dulu nggak hadir. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan tentang hubungan suami istri Pak Ustaz, seperti yang tadi pertama Pak Ustaz jelaskan. Yang pertama itu Pak Ustaz, bagaimana hukumnya Pak Ustaz, seorang suami istri yang habis berhubungan, dia belum mandi bersih atau mandi suci langsung keluar rumah kayak gitu, karena ada yang apakah itu berdosa atau tidak? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, apa betul dengan membaca istilah ada sehari kita berhubungan suami istri itu apa kita tidak suci kayak gitu, kita tidak boleh sembahyang atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Cuma itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makruh ya kita beraktivitas makan, minum, tidur dalam keadaan junub itu makruh. Artinya jangan tidur kecuali Anda sudah suci. Ya, sudah mandi wajib. Jangan makan atau minum kecuali sudah mandi wajib. Kalau memang dingin Ustaz, hawanya Ustaz menggigil, tayamum kan enggak boleh tayamum air banyak gitu. Ya minimal Anda berwudu serta niat mandi wajib membasuh salah satu anggota badan. Lanjutannya nanti habis bangun di tidur sebelum subuh. Ya, itu lanjutannya. Jadi Anda ketika tidur itu nggak makruh karena dalam tengah-tengah mandi wajib. Baru tengah-tengah, belum selesai. Itu mending daripada nggak sama sekali. Keluar rumah pun sama. Jangan keluar rumah ketika dalam keadaan junub, makruh, tapi nggak haram. Dan hilangnya hadas itu dengan mandi wajib, bukan dengan bismillah. Kalau bismillah ngusir setan, junubnya nggak diusir. Tetap, junubnya tetap harus mandi wajib. Ya. Dan mandi wajib itu dalam fikih disebutkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya seperti itu. Ya, nggak cukup hanya bismillah, bahkan sholatnya orang yang berhadas dosa besar. Dosa besar, bukan kecil Pak. Dosa besar. Walaupun hadas kecil. Contoh, dia ini jadi imam sholat Jumat lagi. Ini bisa sejarah ditulis dengan tinta emas saya. Wis lanjut aja sholat, nanti saya kondok duhur aja di rumah demi menjaga nama baik saya. Dosa besar. Dia takut namanya buruk di hadapan manusia, di hadapan Allah namanya buruk. Nah, terus siapa Ustaz? Ya sudah. Sementara imam sedang khutbah. Berarti ini khotib dan imam satu orang. Satu orang, bukan dua. Ustaz ini imamnya rawatib loh Ustaz. Imam rotib, walaupun imam rotib. Tidak boleh, hanya nggak boleh di sini bukan haram, makruh. Kalau khotibnya nggak jadi imam. Imamnya bukan khotib. Ya, makruh. Sehingga dalam hal ini
Siapa kalau khotibnya nggak bisa jadi imam? Ya jangan pilih jadi khotib dia. Nggak bisa jadi imam jadi khotib. Cari yang bisa jadi khotib. Dia nawarkan diri Ustaz. Repot lagi nawarkan diri. Kalau ada orang nawarkan diri jadi pilih. Berarti ada apa-apa. Ya. Kalau ada orang nawarkan diri jadi khotib jangan kepilih. Karena ini ibadah bukan pemilihan. Nggak ada orang mengajukan diri untuk ibadah itu. Kalau ada berarti ada niat macam-macam. Betul. Ini dalam hal ini penting ya, kita harus tahu. Artinya dalam hal ini kalau khotibnya nggak bisa jadi imam, ya jangan jadi khotib. Cari khotib yang bisa jadi imam. Karena khotib itu nggak perlu Anda hafal. Ada kok buku khutbah 12 bulan dalam setahun itu ada. Ya, jadi nggak perlu repot-repot. Ya hafal ya, alhamdulillah. Nggak hafal yang baca. Intinya dia kalau jadi imam bisa. Itu khotib ya, karena dalam hal ini disebutkan wal imamu yakhutub, sementara imam sedang khutbah. Artinya satu orang bukan dua orang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap bismillah nggak bisa menghilangkan hadas besar ya. Tetap wajib mandi ya. Yang lain ya, tahlil.